Karena itulah wajar pula ketika ada orang kemudian bilang inilah kemudian yang ditanam oleh Amerika akhirnya juga dituai oleh Amerika. Karena memang Presiden Trump itu berkata all hells will break out, bahwasanya neraka itu akan dibukakan ketika orang-orang Hamas itu tidak membebaskan sandera-sandera Israel. Padahal kondisinya tuh nggak begitu. Dan saya juga bisa melihat ustadz-ustadz Malaysia juga menyampaikan hal ini ya guys ya. Bagaimana mereka geram terhadap apa yang sudah berlaku. Dan dikatakan ya mereka sangat marah gitu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali yang banyak di-request oleh teman-teman sekalian nih guys ya. Nah, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Kriminal yang sesungguhnya sih ya Amerika, karena kita tahu Amerika adalah yang berada di balik funding militer Israel. Untuk setahun terakhir ya, 2023 Oktober sampai dengan 2024, itu aja Amerika udah ngirimin sekitar 350-an triliun dalam bentuk military aid ke Israel. Itu yang resmi. Maka wajar ketika ada orang bilang kalau Amerika menghentikan hari ini juga bantuannya, maka Israel nggak akan punya senjata-senjata untuk dijatuhkan, untuk ngebom saudara-saudara yang ada di Palestina dan juga terkhusus di Gaza. Karena itu wajar banget teman-teman sekalian. Kalau saya secara pribadi yang ngelihat di media sosial banyak orang membanding-bandingkan antara gambar kerusakan akibat kebakaran yang ada di Los Angeles lalu kemudian disandingkan dengan pembumi hangusan yang ada di Gaza. Karena itulah wajar pula ketika ada orang kemudian bilang inilah kemudian yang ditanam oleh Amerika akhirnya juga dituai oleh Amerika. Karena memang Presiden Trump itu berkata all hells will break out, bahwasanya neraka itu akan dibukakan ketika orang-orang Hamas itu tidak membebaskan sandera-sandera Israel. Padahal kondisinya tuh nggak begitu. Sandera-sandera yang diambil oleh Israel itu jauh lebih banyak, ribuan kali lebih banyak daripada sandera-sandera yang diambil oleh Hamas. Dan itu pun kalau kita lihat big picture-nya, Palestina ini adalah daerah pendudukan di mana Israel adalah penjajah yang justru harus hengkang dari sana. Dan wajar banget ketika orang-orang juga kayak merasa senang ketika di Los Angeles terjadi kebakaran, dan kabarnya juga di New York terjadi kebakaran, dan itu kayak sebuah hukuman ya, karma kata orang untuk orang-orang Amerika yang mendukung Israel. Tapi teman-teman sekalian, tentu saja kita secara pribadi kita tetap mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita tetap mengatakan kita berbelasungkawa, kita tetap mengatakan bahwasanya kita berduka cita dengan kejadian yang terjadi di Los Angeles. Karena kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang layak untuk disyukurin ketika mereka mendapatkan musibah, yang layak untuk dibully ketika mereka mendapatkan musibah. Kita tetap berbelasungkawa, kita tetap kemudian untuk menyampaikan bahwasanya kita turut berduka dan kita merasakan apa yang mereka rasakan, kita berempati pada mereka. Karena tentu saja tidak semua orang-orang Amerika yang berada di tempat kejadian itu semuanya menanggung kesalahan pemerintahnya Amerika. Nah, hanya saja teman-teman sekalian, ini juga sebuah hikmah mungkin bagi kita. Mungkin selama ini kita masih abai ketika terjadi pembumi hangusan di Gaza, tapi kita menjadi melek tiba-tiba ketika kita melihat satu tempat yang begitu luas kemudian hancur, berantakan hanya dalam beberapa waktu saja oleh kebakaran hutan. Nah, ini adalah sebuah waktu yang tepat bagi kita untuk mengambil hikmah. Apakah kita tetap diam ketika terjadi kerusakan yang lebih besar, terjadi kerusakan yang dibuat oleh manusia secara sengaja, genosida. Sementara apa yang terjadi di Amerika itu adalah sebuah musibah yang ya tidak akan terulang mudah-mudahan dalam waktu dekat. Artinya musibahnya udah selesai, tinggal mereka recovery. Tapi tidak dengan di Gaza. Yang terjadi di Gaza adalah mereka sampai sekarang masih dibombardir, mereka sampai sekarang masih mengalami kerugian, dan mereka sampai sekarang masih menderita, dan kita nggak tahu sampai kapan. Mungkin ketika ini terjadi pada white people, pada orang-orang berkulit putih, orang baru akan lihat seperti apa sih susahnya. Maka yang coba ingin kita sampaikan adalah kita berduka pada apa yang terjadi di Los Angeles, tapi harus lebih berduka terhadap apa yang terjadi di Gaza. Karena ini bukan sebuah bencana alam, tapi ini adalah genosida
genosida yang direncanakan dan dibuat oleh manusia dan disaksikan oleh manusia. Kalau kita merasa bahwasanya apa yang terjadi di Los Angeles itu begitu apokaliptik, begitu kiamat, apalagi yang dirasakan oleh saudara-saudara di Gaza, ayo buka hati. Minimal ini bisa menjadi sebuah hikmah bagi kita, bahwasanya kita bisa lebih merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena itu teman-teman sekalian, ini sebagai sebuah pengingat bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita suarakan ini meskipun tidak didengar, tapi Allah punya cara agar ini didengar. Ketika orang-orang sedih ketika melihat kejadian di Los Angeles, maka ini membukakan juga mereka sebuah kejadian yang lebih parah. Kalau andaikan di Los Angeles itu mungkin kerugiannya begitu besar, 2.500-an triliun katanya, dan korban jiwa itu sedikitnya sampai sekarang cuma 10, tapi di Gaza berapa puluh ribu, minimal 50.000 orang-orang sudah tewas tidak bernyawa di sana dan didominasi oleh anak-anak dan perempuan. Yuk buka mata, ambil hikmah daripada kejadian, kita tetap berduka, kita turut kemudian bersedih, tapi kita harus tahu bahwa kita tidak boleh pilih-pilih dalam bersedih. Ada kesedihan yang lebih besar, ada bencana yang lebih besar, dan ini bukan terjadi karena alam, tapi ini terjadi karena manusia dan tangan-tangan mereka serta genosida yang terencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media sosial, rumah mewah di Malibu selamat di tengah kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles. Rumah mewah tersebut tampak berdiri tegak di tengah reruntuhan bangunan lain yang habis dilalap api. Rumah tersebut diketahui milik seorang pensiunan perusahaan pengelolaan limbah David Steiner. Bangunan rumah bertingkat 3 milik Steiner itu tetap utuh, sementara di kanan kiri rumah habis terlalap ganasnya api. Steiner mengatakan rumah tersebut dirancang tahan gempa dan memiliki konstruksi sangat kokoh. Rumah tersebut dibangun menggunakan dinding beton serta dirancang tahan api. Desain tahan api tersebut dinilai bisa menyelamatkan bangunan hingga tetap berdiri kokoh. Steiner mengatakan dirinya tak menyangka jika rumahnya selamat dari kebakaran hebat Los Angeles. Ia sempat berpikir bahwa rumah mewahnya itu akan ikut hangus terlalap api. Steiner terkejut ketika melihat rumahnya selamat dari kebakaran Los Angeles. Kebakaran hutan di Amerika Serikat menghancurkan kota-kota elit di Los Angeles pada Rabu 8 Januari 2025. Video rekaman dari udara menunjukkan rumah-rumah yang terbakar di sepanjang Pacific Coast Highway di kawasan Pacific Palisades, Los Angeles. Kebakaran itu terjadi disebabkan oleh angin kencang dan kelembapan yang sangat rendah. Hembusan angin kencang membuat api dengan cepat menyebar dan menciptakan titik-titik api baru. Kebakaran di Los Angeles itu menghanguskan sekitar 2.000 rumah di kawasan elit Pacific Palisades, Malibu, dan Altadena. Lebih dari 100.000 penduduk masih dievakuasi dan belum dapat memeriksa rumah mereka. Hingga kini, kebakaran telah menewaskan 5 orang. Sementara kerugian akibat kebakaran yang melanda Los Angeles ini diperkirakan mencapai miliaran dolar. Beginilah usaha orang Amerika untuk menghentikan kebakaran agar tidak menyebar lebih luas. Dari cara sederhana dengan membasahi rumah setiap saat dan berharap api tidak merambat ke rumahnya. Yang kedua adalah menebar cairan kimia fire retardant menggunakan pesawat tanker dan helikopter. Cairan ini disebar ke area yang belum dilewati api agar memutus penyebaran api. Yang ketiga adalah cara paling ekstrim, yaitu dengan memadamkan api secara langsung dari sumbernya. Walaupun kelihatannya cara ini sia-sia, tapi tindakan ini bisa memperkecil kemungkinan membesarnya api. Tapi sayangnya penyebaran api tidak bisa dihentikan begitu saja, akibat kencangnya angin yang membawa percikan api ke pemukiman warga. Ya, manusia cuma bisa berusaha, walaupun sudah melakukan semua langkah-langkah tersebut. Nampaknya kekuatan alam lebih dahsyat dibandingkan usaha manusia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alright, ada selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya penjelasan daripada Ustadz Indonesia. Dan saya juga bisa melihat Ustadz Malaysia juga menyampaikan hal ini ya guys ya, bagaimana mereka geram terhadap apa yang sudah berlaku, dan dikatakan ya mereka sangat marah gitu ya guys ya, ketika istilahnya petinggi-petinggi ataupun artis-artis di sana yang mengatakan bahwasannya hancurkan saja, bunuh mereka semua dan lain sebagainya. Dan inilah komentar daripada Ustadz Felix Shaw daripada Indonesia juga yang mengatakan bahwasannya ya kita iya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, iya gitu kan, tapi tidak sebanding guys dengan kesedihan yang kita alami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana ya kan. Allahu Akbar.
LA ya kan, Los Angeles cuma kehilangan rumah dan materi, gak sebanding dengan apa yang rakyat Palestina alami, kehilangan rumah, tanah, nyawa, dan kita akan tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Seperti itu ya guys ya. Walaupun kita tidak bisa menolong Palestina, tapi yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang menolong. Allahu Akbar. Tiada daya upaya selain hanya karma kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa melihat Allah tunjukkan sekarang ini ya guys ya, siapa yang membantu mereka itu, siapa yang menolong mereka, siapa yang mendanai mereka, itu semuanya ya kan. Allah tunjukkan. Karena kenapa? Di dalam ajaran-ajaran oleh guru-guru kita ketika kita masa belajar, kalau kita menanam benih kelapa, maka yang tumbuh akan kelapa dan buahnya gitu kan. Tapi kalau kita menanam istilahnya hal-hal jelek ya kan, atau bisa dikatakan itu kaktus yang berduri gitu kan bibitnya, maka otomatis kita juga akan kena nantinya. Seperti itu ya guys ya. Nah begitu juga Allah tunjukkan sekarang, ternyata semua yang kita tahu ya kan, bahwasanya Amerika itu mendanai laknatullah alaih itu ya kan. Nah Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan mereka kebakaran semuanya, hilang semuanya, seperti itu harta bendanya. Karena mereka sangat-sangat cinta dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan semua itu. Lalu mereka menangis. Udah cerita lama seperti itu ya guys ya. Mereka menangis di sosial media, di TV dan lain sebagainya ya kan. Tapi mereka tidak pernah menangis ketika saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina itu di bumi hanguskan oleh pemerintahan mereka itu sendiri. Allahu Akbar. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga video ini menjadi tambahan wawasan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kekuatan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, untuk tetap mendoakan saudara-saudara kita yang dizalimi, untuk tetap mendoakan dan menolong ya saudara-saudara kita yang terzalimi di luar sana ya guys ya. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti kebaikan-kebaikan kepada orang-orang muslim yang di sana ya guys. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairam minha. Nah itu dulu videonya guys, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.